Oke guys, kembali lagi di Rizky ST Ngajar. Kali ini saya akan membahas soal TKP ya. Dan langsung saja saya bacakan soalnya. Tidak dipungkiri selama menjadi relawan COVID-19 sekaligus dokter yang aktif di media sosial, banyak warganet yang memberi komentar kurang menyenangkan bahkan terkesan menyepelekan bahaya COVID-19. Menyikapi hal tersebut, oke. Jadi seorang dokter itu harus menunjukkan profesionalisme gitu kan, menunjukkan sikap profesional ya, sikap profesional. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Coba memilih untuk tidak menanggapi komentar yang tidak bermutu. Ini bagus ya, tapi ini belum tentu jawaban yang terbaik ya. Coba kalau yang B, memilih untuk menutup kolom komentar di akun media sosial. Nah, ini nggak bagus ya. Ini pasti poinnya kecil gitu, karena ya sudah tahu kan ada yang warganet nyinyir gitu. Tapi kalau kita tutup kolom komentarnya, artinya seakan-akan tidak melayani gitu kan, seolah-olah seperti memutus tali silaturahim gitu. Jadi memilih untuk menutup kolom komentar gitu ya. Tidak baik ini pokoknya yang B ini. Coba tetap semangat mengedukasi masyarakat. Nah, ini yang paling bagus ya poinnya ya. Coba tapi kita cek dulu. Memberikan pengertian kepada warganet yang berkomentar tidak baik agar sadar bahwa COVID-19 adalah masalah bersama. Ini bagus juga ya. Gitu, memberikan pengertian gitu. Artinya kita berikan pengertian. Tapi yang C ini lebih bagus ya. Berarti ini yang C ini poinnya paling tinggi. Yang D ini poinnya 4 gitu. Ini bagus gitu kan. Tapi kita kan harus menunjukkan sikap profesionalisme gitu ya. Gitu. Jadi walaupun ada yang komentar tidak baik, tetap kita harus edukasi masyarakat gitu kan, mengajak kita gitu untuk sama-sama belajar tentang COVID-19. Coba memilih untuk tidak ambil pusing agar tidak stres. Kalau dibandingkan yang A ini, memilih untuk tidak menanggapi komentar yang tidak bermutu. Ini poinnya paling 3 ya. Gitu. Yang E ini poinnya 2 gitu. Jadi yang A ini lebih baik daripada yang E. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Salah satu anggota keluarga Anda dinyatakan positif COVID-19, tapi dokter tidak mengharuskan dirawat di rumah sakit. Cukup melakukan isolasi mandiri dengan pantauan berpatok pada tingkat saturasi. Jika kurang dari 95, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Tentu yang merawat di rumah juga harus menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan selama merawat anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri. Sampai pada suatu malam ketika dicek tingkat saturasinya menurun dan kurang dari batas normal, maka menyikapi hal tersebut, Anda selaku pihak keluarga yang merawat adalah, nah, di sini kan sudah jelas ya. Kalau si tingkat saturasinya kurang dari 95, maka harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, faktanya di sini tingkat saturasinya menurun gitu kan. Artinya jawaban yang paling tepat harusnya segera gitu kan, harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Gitu. Coba kita cek pilihannya. Kita turunkan dulu ke bawah sini. Nah, langsung membawanya ke rumah sakit meski harus mengantri di IGD.
Bagus juga sih ya. Tapi kita cek dulu. Mencari tahu rumah sakit terdekat yang masih bisa menampung pasien COVID-19 dan memastikan terlebih dahulu sebelum membawa pasien ke rumah sakit. Ini lebih bagus ya daripada yang A ini. Kalau gitu. Tapi kalau misalkan harus antri di IGD kan artinya pasti memicu kerumunan gitu ya. Gitu. Sehingga yang B ini lebih baik. Coba kalau yang C ini. Meminta bantuan warga sekitar untuk mencari tahu rumah sakit yang menyediakan kamar untuk pasien COVID-19. Oke, kita cek. Memilih untuk tetap merawatnya di rumah dan meminta agar keluarga tidak panik terlebih dahulu. Ini kan sudah jelas sampai pada suatu malam tingkat saturasinya menurun gitu. Artinya kan kita harus mau gak mau harus dirujuk ke rumah sakit ya. Berarti ini poinnya paling kecil. Membawanya ke puskesmas terdekat untuk dirujuk ke rumah sakit. Ini lumayan bagus ya gitu. Artinya kita bawa dulu ke puskesmas gitu ya. Tapi kalau karena di sini kan sudah jelas tingkat saturasinya turun gitu. Artinya kan harus segera dibawa ke rumah sakit. Berarti yang paling tinggi yang ini harusnya ya. Mencari tahu di rumah sakit terdekat yang masih bisa menampung pasien COVID-19 dan memastikan terlebih dahulu sebelum membawa pasien ke rumah sakit yang ini ya, berarti yang 5. Ini juga bagus, tapi di sini ada kata harus mengantri di IGD ya, berarti ini poinnya paling 4 gitu. Ini ada bagusnya juga tuh, ada kata langsung membawa ke rumah sakit, tapi harus antri di IGD, berarti ini poinnya 4. Yang B ini jelas ya. Coba membawa aja ke puskesmas terdekat untuk dirujuk ke rumah sakit. Ini kan sudah jelas kan saturasinya turun gitu. Ngapain kita mesti ke puskesmas lagi kan? Gitu. Berarti ini poinnya 2. Yang C ini poinnya 3. Nah, seperti ini ya penilaian poinnya. Oke. Ada laporan bahwa seorang warga di tempat tinggal Anda mendapati hasil swab PCR positif COVID-19 sewaktu dilakukan pemeriksaan di pabrik tempatnya bekerja. Sementara itu, warga yang dinyatakan positif COVID-19 masih berada di rumahnya dan belum dibawa ke rumah sakit. Sebagai ketua RW menyikapi hal tersebut, oke. Jadi ada seseorang yang tiba-tiba dan banyak warga yang dinyatakan sebagai positif COVID-19. Nah, coba kalau kita cek satu persatu dari kelima jawaban ini. Melapor kepada gugus COVID-19 agar ditindaklanjuti apakah harus dibawa ke rumah sakit untuk dirawat atau ditetap di rumah untuk isolasi mandiri gitu. Ini bagus ya, tapi ini bagus ya gitu. Karena kan rumah sakit itu kan pasti banyak juga gitu kan pasien-pasien yang sedang dirawat di COVID-19. Nah, ini tindakan bagus nih. Jadi kita harus minta konsultasi kepada gugus tugas COVID-19 gitu kan, agar didiskusikan gitu. Berarti ini harusnya poinnya paling tinggi ya, poinnya 5. Mencarikan rumah sakit agar bisa ditangani. Kita cek dulu. Mencarikan rumah yang jauh dari pemukiman untuk isolasi mandiri. Ini nggak bagus ya. Gitu, mencarikan rumah yang jauh dari pemukiman untuk isolasi mandiri. Artinya kan kesannya terlalu sulit gitu kan. Coba memilih melakukan lockdown agar orang tidak sembarang keluar masuk wilayah tempat Anda untuk meminimalisir penularan COVID-19. Yang tugasnya lockdown itu adalah pemerintah ya, bukan RW gitu. Coba yang ini memintanya agar segera ke rumah sakit supaya tidak meresahkan warga. Nah, ini juga lebih kurang baik lagi ya. Ini pasti poinnya kecil ini harusnya. Gitu, poinnya 1 gitu. Coba mencarikan rumah sakit agar bisa ditangani. Tapi yang A ini lebih jelas ya. Itu. Kalau yang C ini poinnya juga paling 2 gitu ya, lebih kecil gitu. Karena ini tidak ya, rumah yang jauh tuh di mana gitu kan? Rumah yang jauh dari pemukiman itu di hutan gitu kan. Coba memilih melakukan lockdown agar orang tidak sembarang keluar masuk wilayah tempat Anda untuk minimalisir penularan COVID-19. Coba kalau yang B ini memilih rumah sakit, mencarikan rumah sakit agar ditangani. Ini poinnya 4, yang ini 3 ya poinnya. Oke, seperti ini penilaian poinnya.
Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor jam 4 jam lagi. Sikap Anda adalah, jadi ketika keputusan dilakukan segera, maka kita sebagai anggota unit harus meminta konfirmasi terlebih dahulu gitu. Artinya kita harus meminta konfirmasi pimpinan gitu ya. Gitu. Artinya kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa arahan dari pimpinan gitu ya. Nah, yang pilihan yang paling tepat yang ini ya. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat ini. Ini bagus ya gitu poinnya. Ini poinnya paling tinggi 5 gitu kan. Coba. Yang poinnya jelek yang ini ya. Meminta rekan kerja lain saja yang mengambil keputusan. Gitu kan. Ini poinnya 1 ya, karena kita sebagai anggota terus kemudian sama aja gitu. Sebagai anggota lain juga nggak boleh membuat keputusan tanpa izin dari pimpinan gitu. Coba. Yang D ini, saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Ini juga sama, nggak baik ya. Ini poinnya paling 2. Setidaknya lebih baik daripada yang B ini ya. Gitu, yang D ini. Coba. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu beresiko tinggi bagi karir saya. Ini bagus ya gitu. Jadi artinya kita nggak berani gitu kan, nggak berani ambil keputusan karena itu beresiko tinggi bagi karirnya gitu. Artinya ya kita nggak boleh mengambil keputusan tanpa arahan dari pimpinan. Berarti ini poinnya 4. Yang A ini poinnya 3. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Seseorang ingin mengirimkan hewan ternak melalui pelabuhan, tetapi tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata hewan tersebut merupakan membawa penyakit penular dan harus dimusnahkan. Saya akan, jadi ini kan kata kuncinya ini nih, kata penyakit menular dan harus dimusnahkan. Maka di sini terlihat dari kelima pilihan jawaban ini bagus ya. Coba yang A ini, langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai prosedur. Nah, ini paling bagus ya poinnya. Ini poinnya 5. Coba. Langsung memusnahkan hewan tersebut dan mengupayakan ganti rugi pemiliknya. Ini bagus ya, ada kata langsung memusnahkan hewan juga. Tapi di sini upayakan ganti rugi untuk pemiliknya. Artinya ya kesannya seolah-olah si pemilik hewan tersebut suruh kembali lagi beli gitu kan, suruh beli lagi hewan untuk penyakit menular gitu. Jadi kita harus memusnahkan hewan supaya seseorang tidak terkena penyakit ya. Ini paling buruk ya. Tapi kita cek dulu yang C ini. Menginformasikan kepada atasan terkait kasus tersebut. Nah, ini kan udah jelas. Artinya setelah dicek pemeriksaan, ternyata hewan tersebut memiliki penyakit menular gitu kan. Ngapain kita mesti informasi kepada atasan? Ini poinnya paling kecil ya. 1. Coba menginformasikan masih ya dia maksudnya kepada pemilik hewan ternak bahwa hewan harus dimusnahkan dan tidak bisa dikirim. Ini bagus ya, tapi yang ini lebih bagus. Berarti ini poinnya 4. Gitu. Coba yang E, meminta kepada pemilik untuk membawa kembali hewannya dengan syarat harus dimusnahkan. Ini poinnya tengah-tengah ya, 3 ya. Berarti yang ini poinnya 2. Oke, seperti ini penilaian poinnya.
Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya, oke. Jadi di sini kan ada salah satu peminta uang sebagai tanda terima kasih gitu kan atas pengurusan izin tertentu gitu. Tapi hal itu kan tidak diperbolehkan gitu. Maka pilihan yang tepat di sini yang ya, yang ini ya, tidak ingin melakukannya sama sekali gitu kan. Berarti yang ini jelas gitu. Artinya kan meminta uang atau ritual minta uang di atas pengurusan surat izin itu sama sekali tidak diperbolehkan. Berarti yang tepat yang ya jawabannya gitu. Coba kalau yang A, ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Ini udah jelas poinnya paling kecil ya gitu ya. Coba, melakukannya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Jika terpaksa gini ya. Ada kata jika terpaksa gitu. Artinya ini belum tentu melakukannya. Tapi kalau misalkan kita memang butuh-butuh uang, ya memang butuh uang, ya kita bagaimanapun tidak apa-apa gitu kan. Coba kalau yang C ini, terkadang saja melakukan hal tersebut. Ini poinnya pasti 2 ya. Gitu. Yang D ini berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini poinnya 4. Yang B ini poinnya 3 ya gitu. Kenapa saya kasih 3? Karena di sini ada kata jika terpaksa gitu. Artinya kalau misalkan tidak jika terpaksa membutuhkan uang gitu. Artinya melakukannya pada saat kondisi darurat gitu. Makanya saya kasih poinnya 3. Kalau yang C terkadang saja gitu. Artinya terkadang ya, kadang tidak, kadang juga dilakukan. Berarti yang C ini poinnya 2 gitu. Kalau yang B ini pada saat kondisi-kondisi tertentu saja gitu. Oke, seperti ini poinnya. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda harus lakukan? Oke, silakan, ini giliran teman-teman ya yang memberikan penilaian dari kelima opsi tersebut. Silakan tulis penilaiannya di bagian komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Rizky STY Ngajar. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Goodbye.